Cukup Bapak Ibu. Emas niki pinten? 3 juta nggih. Uang iki duduk gram tapi lembah emas. Ahabba ayyakuna lahu hadiyan. Dia kepingin punya 2. Sudah dikasih 2, kepingin 3. Walayyamla apa, tidak akan pernah puas mulutnya, tidak akan pernah penuh mulutnya illa turab, melainkan kalau sudah disumbat dengan tanah. Loh, cukup Bapak Ibu. Emas niki pinten? 3 juta nggih. Uang ini duduk gram tapi lembah emas. Ahabba ayyakuna lahu hadiyan. Dia kepingin punya 2. Sudah dikasih 2, kepingin 3. Walayyamla apa, tidak akan pernah puas mulutnya, tidak akan pernah penuh mulutnya illa turab, melainkan kalau sudah disumbat dengan tanah. Tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka termasuk saya jenengan syukur man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Ini sering saya sampaikan. Barang siapa yang pada pagi harinya saat ini saya jenengan dikasih nikmat sehat, bangun tidur alhamdulillah sehat, aminan fi sirbi, aman dalam hatinya, aman keluarganya, aman lingkungannya, wa indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan hari itu. Dia sudah punya makanan hari itu. Ini Menteri Perdapuran ibu-ibu. Ibu di rumah sudah ada makanan belum? Bahannya sudah ada belum? Sudah. Kalau Ramadan kemarin ibu-ibu bingungnya, jenengan saya yakin bukan bingung nggak ada yang dimasak, tapi kebanyakan jenengan bingung masak apa. Gitu betul. Sampai enten daftar menu buka, rawon, soto, gulai, pecel. Makan jenengan kalau dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat aman, dikasih sudah cukup ada makanan di rumah jenengan, faka'annama haizat lahu dunya, kata Rasulullah. Maka seakan-akan dunia itu berkumpul kepadanya, ada di tangannya. Duh, kurang nopo mali. Makanya Surat Ar-Rahman diulang-ulang. Napa niku? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Diulang sampai pinten niku? 31. Berarti menunjukkan banyak orang yang tidak bersyukur. Maka agar saya jenengan menjadi ini resep, menjadi orang yang kaya, kata Rasulullah, adalah ridolah dengan apa yang Allah berikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man aslama, orang yang Allah kasih nikmat Islam. Wa kana rizquhu kafafa, dan Allah kasih kecukupan rizkinya. Masya Allah. Pak Bu, saya jenengan kepingin jadi wong sugih apa wong cukup? Cukup sugih. Nek wong sugih belum tentu cukup. Nek wong cukup sugih loh. Makanya digabung sugih, cukup, sugih, cukup kaya ya. Kemudian waqanna'ahu bima ada. Orang ini qana'a dengan apa yang Allah berikan. Berkait dengan ini surat Yunus ayat 131 Bapak Ibu. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surat Yunus ayat 131. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu, ainaika, kedua matamu, ila ma matta'na bihi,
kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Artinya nopo? Sanjenengan biar rasa syukur, jangan lihat orang-orang yang di atas. Zahratul hayati dunia, sebagai bunga kehidupan di dunia ini. Tapi rata-rata saya jenengan lihat kebanyakan orang itu lihat yang atas nopo yang bawah. Nah, makanya nggak ada rasa syukurnya di situ. Jangan lihat orang yang di atas, enak, mobilnya mengkilat, tiap bulan ganti. Beten semerap tiang Jawa niku nopo? Sawang Sinawang. Nek jenengan di sawang enak, alhamdulillah. Padahal gak ngerti, Pak. Ini ada satu kisah, kita ambil hikmah. Di kampung, orang ini punya mobil baru. Terus kemudian dia pulang, di tengah perjalanan ketemu tonggoe melampah nih. Wah, pamer mobilnya baru, tonggoe sing melampah tadi dia berhenti, disuruh masuk. Wah, akhirnya masuk, Pak. Sawen nang tonggoe, alhamdulillah dibarengi wangi mobilnya. Terus napa? Dingin AC-nya. Terus akhirnya ya Allah, alhamdulillah enak menurut jenengan. Terus setelah itu turun, Pak Bu, yang punya mobil dalam hati sing enak itu sampean dalam hatinya. Lapo nunut gak bayar, terus gak tuku BBM, gak ngerti cicilan. Makanya saya jenengan itu sawang sinawang. Maka dalam ayat ini lihatlah orang yang di bawah kalian. Rasul kemudian unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian dalam masalah apa niki? Masalah dunia. Kesandung. Kalau kesandung nanti jungkelnya bukan tanah datar, tapi jungkel lewat jurang. Tapi kalau lihat ketaatan, lihat amal soleh, lihatlah orang yang di atas kita. Biar nopo termotivasi, nggak mau kalah. Loh, kita ini nyun sewu, kalau dalam Al-Quran, Mbak Bu, kalau dalam akhirat itu perintahnya cepat-cepat. Contoh, wasari'u, ini kan rame di surat Ali Imran ini. Kalau halal bihalal, bersegera kalian menuju apa? Maghfirah, ampunan, wa jannah, dan surga. Cepat berlari kalian. Terus kalau panggilan salat, perintahnya apa? Surat Al-Jum'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, berlarilah kalau kalian sholat. Terdengar azan, lari cepat. Dalam kebaikan surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian. Kemudian kalau masalah menuju Allah, fafirru ilallah. Jadi moto, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Kalau akhirat kebaikan, cepet. Nek bahasanya arek nom gercep, gerak cepat, sat do nek akhirat. Nek dunia, kalau dunia dalilnya napa? Surat Al-Mulk ayat 15. Famsu fi manakibiha walladzi ja'ala lakumul arda dalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini kalian kuasai, mudah kalian kuasai. Famsu fi manakibiha, maka jalan kalian dari segala penjurunya. Akhirat lari, satset, cepet. Dunia jalan, itu teorinya. Praktek. Hayya 'ala shalah, engko sik. Urung iqamah.
dikongkon kebaikan nanti dulu. Tapi kalau untuk dunia, jawaban itu kebanyakan. Insya Allah di sini tidak seperti itu. Kalau untuk akhirat segera. Untuk dunia bangsu. Al-Mulk ayat 15. Tapi ternyata orang ini gak kenal waktu. Kira-kira ngejar nopo? Dunia apa akhirat? Dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga sekarang. Wasiat Rasulullah tadi. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang mukmin. Kalau saya jenengan kepingin menjadi orang mukmin yang sejati, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Saya jenengan pasti punya tetangga. Nek gak duwe tonggo berarti podo Tarsan. Tarsan ini kan rumah tengah hutan, Mbak. Mazalah Jibril yusini biljar. Senantiasa Jibril itu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisu, kata Rasulullah. Sampai aku mengira bahwa tetangga itu nanti saling mewarisi seperti saudara. Maka ukuran orang beriman, Rasulullah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yuhsin ila jari, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Saya jenengan dinilai baik, siapa yang menilai baik? Tetangga. Kalau jenengan ditanya, Pak Bu, jenengan piantun saya napa mboten? Ya saya. Mosok wong jenengan saya soleh napa mboten? Enggak, aku tolak-tolak aku. Orang itu pasti kecap nomor 1 loh istilahnya. Lah yang menilai kula jenengan saya bukan diri kita. Kita bermasyarakat, yang menilai baik itu adalah tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ada seorang yang mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, saya itu punya tetangga ahli ibadah, bukan hanya yang wajib, termasuk ibadah yang sunnah. Ahli sodako, bukan hanya sodako yang wajib, tapi juga sodako tatawwu. Ahli puasa, bukan hanya puasa yang wajib Ramadan, tapi juga puasa sunnah tatawwu. Waktu dijaroha, tetapi ya Rasul, tonggo kulo niki ambek tonggoi senantiasa menyakiti. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan orang ini. Coba Bu, meskipun dia orang ahli ibadah, tapi ambek tonggoi gak api. La khaira fiha, kata Rasulullah, gak ada kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tanya yang kedua oleh orang ini, ya Rasul, saya punya tetangga, orang ini yang wajib dikerjakan, tidak seperti yang pertama tadi, tapi orang ini adalah baik dengan tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan, wahiyya fil jannah, tetanggamu wanita, tetanggamu yang satu tadi, yang baik dengan tetangganya, dia di surga. Apalagi kalau ini Syawal, maka saling memaafkan dengan tetangganya. Saya jenengan kembali, itu dinilai baik. Siapa yang nilai? Tetangga. Maka sama dengan tetangga, tahadu, sering-seringlah memberi hadiah. Ibu-ibu masak soto, dibanyakkan apa nih?
kuai, sotone dagingnya seperempat, kuai panjang. Tahadu, sering-seringlah memberi hadiah, maka tahabu, kalian akan saling mencintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya sampai jam pinter nih kawan. Ini jam 7. Saya tadi mulai 1 jam atau sampai jam 7 Pak Bu? 1 jam. Oh, oke. Okay. Soalnya nanti saya khawatir waktunya habis kan nonton. Dari 1 jam saya ngisi nonton. Oke. Atau sampai jam 7. Diselesaikan. Mohon maaf, saya biar tidak korupsi waktu. Yang keempat, Bapak Ibu, biar selesai 5. Wasiat Rasulullah, wa ahibba linnas, cintailah untuk orang lain ma tuhibbu li nafsik, apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Artinya apa? Sanjenengan kalau kepingin jadi muslim yang sejati, saya jenengan ini saudara, maka hendaknya kita mencintai saudara kita itu seperti sanjenengan mencintai diri sendiri. Dan orang akan mendapatkan derajat mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri ini kalau orang ini bersih hatinya, Bapak Ibu. Kalau nggak bersih hatinya nggak bisa. Ramadan sanjena sudah ditempa, ini Syawal berarti sudah matang, kan digodok. Digodok itu ada 3 kemungkinan. Waktunya sama penggodokannya, temperaturnya sama, terus kemudian selesai Syawal. Ada 3 kemungkinan. 1, meduk empuk, mateng, top ini. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, tetap napa niku berarti kacau. Astagfirullahaladzim. Neng saya nomor 3 niki nemen Pak iki. Napa? Kematengan niku napa? Maka semoga sanjenengan penggodokannya matang, meduk, empuk ini tadi. Apa salah satunya? Kebersihan hatinya. Dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri kalau derajat yang tinggi ini bisa diraih kalau dia bersih hatinya. Dari penyakit apa? Iri, dengki. Ini banyak iri dengki. Hasad itu sombong. Ini kalau penyakit ini hilang dalam dirinya Bapak Ibu, maka dengan saudaranya itu Masya Allah. Kenapa orang ini sekarang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain? Karena dalam dirinya ada penyakit. Terus gampang enten mawon. Nek tonggoe enten angsal nikmat, kula jenengan bunga napa susah. Tonggo jenengan ngajeng griya tumbas rumah baru. Bunga napa susah? Bunga, alhamdulillah. Tonggo mburi tuku mobil nyar, bunga napa susah? Bunga. Lahir batin nggih bungane niki. Kadang bunga, tapi kok ana blonjoan wala gaya. Sawal tuku paling deloken. Engko lak dijupuk leasing. Lah itu berarti Pak Bu, maka orang ini bisa kayak demikian kalau hilang penyakit ini. Sehingga kemudian dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan hasad ini penyakit yang menular. Kecuali hasad itu boleh 2 hal. La hasada illa fisnaini. Hasad itu boleh dalam 2 hal ini.
Apa itu? Rajulun atahu wa malan. Yang pertama, sanjungan hasad iri kepada seseorang yang Allah karunia harta. Terus wasallatahu ala halakati bil haq. Kemudian orang ini suki ini dikai kemaslahatan umat, bangun panti, bangun masjid, bangun untuk apa ini sedekah infak. Masa orang ini nyanyo Pak, sanjenengan boleh meri kepada orang tersebut untuk nopo mencontoh dalam kebaikan. Yang kedua, wa akhar atahu wa sanjangan boleh meri kepada orang yang Allah kasih hikmah, ilmu Al-Quran, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimu. Kemudian orang ini memberi keputusan dengannya dan dia mengajarkannya. Orang ini ya Allah dia ahli ilmu, ya Allah dia ahli Quran, dia ahli hikmah, maka sanjenengan meri ya Allah seumur sakmono wis hafal Quran. Kan ada Pak Bu usia baru belasan sudah hafal Al-Quran, sanjenengan meri kene ki wis usia sweet nggak apal-apal, sweet ini swidak ke apal-apal, maka boleh sanjenengan meri terhadap demikian. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang terakhir, wala tuksirid dhahik. Janganlah engkau banyak tertawa. Tertawa dalam hal ini tertawa yang terpingkal-pingkal. Seperti jenengan lihat napa namanya lawak dan sebagainya. Rasa niki lawak niki boten hanya Kartolo CS atau Sri Mulat, tapi sekarang masuk di media dakwah. Dakwah akhirnya mulai awal ngantos akhir. Enten apa mboten itu? Banyak yang seneng nama mboten akhir. Banyak ditanya, ngaji ini gimana? Oh, enak ngaji. Seru. Wes lucu pokoknya. Oleh apa? Oleh apa akhirnya? Ya oleh lucu nih di rumah. Maka jangan banyak ketawa. Karena kasrat tadhahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalbi, akan mematikan hati. Pak Bu, jadi ketawa terbak-bak, terpingkal-pingkal sampai perutnya kaku, itu bisa menyebabkan hati menjadi mati. Rasulullah tidak tertawa, tapi Rasulullah apa? Tersenyum. Makanya tersenyum itu termasuk sedekah. Tertawa apa enggak boleh? Ya biasa saja Pak Bu, jangan terbahak-bahak sampai kemudian lupa. Karena apa? Itu bisa menyebabkan hati mati. Sering saya itu kalau diundang, yang baru ngundang waktu ini biasanya ngenten pesen Ustaz, mangke pengajiannya sing lucu itu kalau yang pertama ngundang nggak pernah itu Ustaz nanti ojo sepaneng ngisinya, ojo sing serius sing lucu akhirnya saya bilang gak ngundang kirunai sekalian. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita jaga hati ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu wasiat Rasulullah SAW 5 tadi. Ini juga termasuk resep agar sanjenengan menjadi orang ahli ibadah, maka tinggalkan yang haram. Kepingin kaya, resepnya apa? Bersyukur ridho. Yang ketiga, kepingin menjadi orang yang paling baik, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Orang mukmin yang paling baik, dia berbuat baik. Kepingin jadi orang muslim yang sempurna, maka hendaknya dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Yang kelima, agar sanjenengan hati menjadi hidup, maka jangan terlalu banyak tertawa. Semoga
Allah beri kemudahan, kemampuan untuk kita melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhad annaka anta wa la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wati anil hamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.